Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Pandangan bahwa perasaan cemas itu adalah bagian dari eh, sifat mental kita yang ada pada setiap diri manusia, sebagai salah satu cara Tuhan memberikan kepada kita agar bisa bertahan hidup. Saya kira itu benar. Namun perlu diingat bahwa perasaan takut, cemas itu juga ada diimbangi dengan perasaan yang lain yang disebut dengan keberanian. Jadi menurut para ahli psikologi yang lain ya selain Freud, jadi kalau Freud itu kan dia menggunakan teori bawah sadar, alam bawah sadar, dan alam sadar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mengalami trauma atau ketakutan, lalu kita tekan rasa cemas, rasa takut itu sehingga kita kemudian lupa dia berada di alam bawah sadar, dan itu bisa menimbulkan penyakit neurosis istilah dia, penyakit di kemudian hari yang membuat perilaku kita agak aneh gitu ya. Nah, misalnya kalau kita melihat sesuatu yang mirip dengan pengalaman kita terdahulu, kita kemudian ketakutan luar biasa, itu akibat daripada kita menekan kecemasan kita tanpa mencari jalan keluar. Itu menurut teori Sigmund Freud. Nah, namun di sisi lain ada misalnya ada ahli psikologi bernama Frankl ya. Frankl ini adalah Viktor Frankl, nama lengkapnya, adalah ahli psikologi logoterapi. Dia mengatakan bahwa manusia itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga bisa melampaui dirinya sendiri. Nah, melampaui diri sendiri itu ditentukan oleh penghayatannya terhadap tujuan hidup. Jadi kalau dia memiliki tujuan yang menurutnya itu sangat bernilai, maka dia berani melampaui kecemasannya, ketakutannya. Nah, inilah yang disebut dengan syaja'ah ya, keberanian, tapi bukan tahawur, bukan nekat ya. Jadi keberanian itu bukan nekat. Keberanian berarti adalah posisi tengah di antara al-jubun, penakut, dan tahawur, nekat. Itu dia di antara dua itu. Intinya adalah keberanian pun sesungguhnya merupakan mekanisme pertahanan diri juga, tapi berbeda dengan kecemasan. Jadi kalau kecemasan, ketakutan itu berdekatan ya. Kedua-duanya itu adalah bagian dari pertahanan diri kita, sehingga kita sadar wah kalau kita takut, lalu kemudian kita menghindar gitu. Kalau kita berani berarti kita akan melawan, kan, dua sisi seperti itu. Nah, dua-duanya itu ada pada diri kita, diciptakan oleh Allah, juga ada pada binatang. Saya kira dua hal itu, namun berbeda dengan binatang. Tadi seperti saya katakan, manusia bisa melampaui dirinya. Nah, misalkan dalam mempertahankan yang benar, melawan yang batil ya, ada orang yang berani gitu ya, tidak mencemaskan lagi keselamatan dirinya, dalam arti bukan nekat ya, dalam arti bahwa dia berani mengatakan itu, menyampaikannya atau mewujudkannya meskipun tantangannya besar begitu. Nah, ini saya kira pertanyaan yang bagus. Jadi memang dua hal, keberanian dan ketakutan yang ada di dalam diri kita, itu adalah mekanisme pertahanan diri untuk kita bisa terus survive di dalam kehidupan ini. Terima kasih.